Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaman Saril. NPM saya 1810631170225. Saya dari kelas 4D. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan ujian teori bahasa dan automata. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian finite state automata atau disingkat FSA. Finite state automata yaitu model matematika yang dapat menerima input dan mengeluarkan output yang memiliki banyak state dan dapat berpindah dari state satu ke state lainnya berdasarkan input dan fungsi transisi. Nah, finite state automata tidak memiliki tempat penyimpanan sehingga kemampuan mengingatnya terbatas. Akan tetapi, finite state automata berguna untuk merancang sistem yang nyata. Nah, pada finite state automata didefinisikan sebagai 5 pasangan tuple, yaitu Q sebagai himpunan state, lalu sigma himpunan simbol input, lalu delta fungsi transisi, lalu S sebagai start awal atau initial state, lalu F sebagai state akhir atau final state. Nah, adapun karakteristik pada finite state automata atau finite automata FA. Yang pertama, setiap finite automata memiliki keadaan dan transisi yang terbatas. Yang kedua, setiap finite automata harus memiliki keadaan awal. Yang ketiga, finite automata dapat memiliki lebih dari satu keadaan akhir. Lalu yang terakhir, transisi dari satu keadaan lainnya dapat bersifat deterministik atau non-deterministik. Oke, lanjut saja ke aplikasinya. Langsung buka aplikasi JFlap 7.1. Nah, di sini yang pertama harus dilakukan yaitu klik Finite Automation. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, sebelum membuat Finite Automata, saya akan menjelaskan dulu fungsi ikon pada editor. Nah, yang pertama ini ada tombol untuk mengatur, lalu tombol untuk menambahkan state, lalu transition untuk menyambungkan, lalu itu menghapus, undo mengembalikan atau kebalik, undo redo untuk mengembalikan. Langsung saja, yang pertama buat dulu state awal. Di sini saya akan membuat 5. Nah, kenapa saya membuat 5 state? Karena saya akan mencontohkan dengan menggunakan nama saya, Syahman. Kita lanjut saja. Pertama dirapikan dulu. Nah, tombol ini bisa mengatur tata letak pada state. Nah, seperti ini. Nah, yang pertama sambungkan menggunakan transisi. Jadi 0 ke 1. Nah, di sini masukkan label atau hurufnya S. Saya masukkan pertama S, lalu sambungkan Q1 dan Q2 nya, Y, sambungkan 3 ke 4. Maaf, salah. Pada Q2 ini saya mencoba untuk looping. Jadi saya masukkan A, Syah, lanjut transisi selanjutnya Syah, inputkan H. Maaf, salah. Syahman. Nah, pada ini Q4 kita looping. Nah, kalau untuk yang looping itu cukup ditekan di state-nya saja. Oh ya, kurang satu state ya. Untuk final state atau state akhirnya.
Nah, pada final state kita hubungkan di sini N. Oke. Nah, supaya lebih bervariasi tupelnya, saya akan menyambungkan dari Q1 dan Q3 nya menuju ke final state ya. Di sini kita masukkan N sebagai contoh, Q3 dan Q5 saya masukkan N. Nah, kepencet. Oke. Nah, selanjutnya di sini yang harus kita lakukan, pertama kita jalankan terlebih dahulu untuk mengecek apakah berhasil atau tidak. Lalu klik input, lalu multiple run. Oh ya, maaf, sebelumnya saya lupa. Pertama kita harus memasukkan initial state atau start awal terlebih dahulu pada key 0. Di sini masukkan, klik kanan, lalu masukkan initial sebagai key 0 sebagai initial, lalu yang terakhir key 5 sebagai final. Oke, lanjut seperti yang tadi, klik multiple run. Ini contoh yang tadi, kita hapus saja. Nggak bisa di pause. Oke, maaf, kita lanjutkan. Tadi karena ada kesalahan, entah kenapa tidak bisa di clear. Tadi saya coba mencet-mencet, entah karena bandicam atau apa. Oke, saya jelaskan saja. Di sini saya pertama menginputkan Shahman untuk coba pertama. Nah, di inputan pertama Shahman, nah yang di sini berhasil. Lalu inputan kedua saya inputkan S, Y, lalu looping pada A, lalu Shahman. Nah, di sini juga berhasil. Lalu saya inputkan SN. Di sini jadi Q0, Q1 menuju ke Q5 atau state akhir. Di sini juga berhasil. Lalu yang keempat saya menginputkan Shah N. Q0 Q1 Q1 ke Q2, Q2 ke Q3, langsung Q3 menuju final state atau Q5. Nah, hasilnya juga berhasil. Lalu yang ke 6 saya menginputkan SYN. Jadi kan pada Q0 ke Q1, Q1 ke Q2 langsung menuju ke Q5 kan, karena di sini tidak ada transistor, jadi hasilnya akan otomatis reject karena tidak terhubung. Nah, lalu yang terakhir saya mencoba menginputkan Shah M. Nah, kan dari Q0 ke Q1, Q1 ke Q2, Q2 ke Q3, Q3 ke Q4, tapi tidak menuju ke final state, maka hasilnya akan di reject atau tidak bisa. Nah, itu final state. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang grammar atau tata bahasa. Nah, dalam tata bahasa itu pengertiannya, grammar yaitu penyederhanakan tata bahasa bebas konteks yang bertujuan untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tak perlu atau aturan produksi yang tak berarti. Oke, langsung saja ke contohnya. Di sini untuk mengkonversikan NFA ke grammar, yang pertama klik convert, lalu ke convert to grammar. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini, LHS dan RHS. Nah, di sini sistemnya di setiap state diubah menjadi huruf. Jadi state awal A, B, C, D, dan E. Jadi sistemnya jadi pada state awal misalnya Q0 S menuju ke A akan menjadi S. Nah, kita coba saja misalnya yang pertama. Nah, di sini B
menuju B kembali lagi akan menjadi A. Lalu D menuju D akan menjadi A. Lalu C menuju D akan menjadi M. Selanjutnya E sebagai lambda atau tanda final state. Selanjutnya S menuju A akan menjadi S. Selanjutnya D menuju E akan menjadi N. Lalu A ke B menjadi Y. Lalu A ke E menuju N. Lalu B ke C akan menjadi H. Lalu C ke E akan menjadi N. Oke. Sudah menampilkan semua. Jadi tata bahasa grammar yaitu mengubah pohon kerumitan yang panjang atau rumit ini menjadi terpisah-pisah dari state satu ke state lainnya. Ya. Lanjut yang terakhir regular expression. Pengertiannya terlebih dahulu. Yang pertama, pengertian regular expression. Regular expression yaitu bahasa yang dapat diterima dari finite automata yang dijelaskan dengan ekspresi sederhana yang disebut ekspresi reguler, atau mengubah finite automata menjadi bahasa yang mudah kita pahami. Oke, lanjut. Klik convert, lalu ke convert to finite automata to regular expression. Nah, di sini kita disuruh untuk mengisi 27 transisi yang diperlukan, karena dalam membuat regular expression itu diperlukan finite automata hingga keadaan transisi yang terbatas. Jadi sampai transisi tersebut mencapai batasnya, batas maksimalnya. Nah, kita langsung klik do it saja untuk mempercepat waktu. Nah, jadinya seperti ini. Ini semua kemungkinan transisi pada finite automata. Nah, selanjutnya ada lagi nih. Bisa di collapse state ini. Jadi maksudnya tuh collapse state selain state awal dan state akhir untuk mendapatkan tata bahasa. Jadi kita coba klik ini. Karena di sini suruh 4, karena kan tidak boleh selain state awal dan state akhir. Jadi otomatis yang diubah itu Q1, Q2, Q3 dan Q4. Ya udah, yang pertama kita coba Q4. Nah, di sini akan muncul tabel from 0 S himpunan kosong S 0. Nah, di sini kita klik yang seperti ini, N plus MA bintang N, yang berbeda dari label yang lain. Nah, otomatis akan berubah menjadi bahasa N plus N. Nah, selanjutnya yang lain kita ubah seperti tadi, klik label yang berbeda yang panjang, diinitialis, langsung otomatis akan berubah. Lanjut G2 dari label finalis. Nah, yang terakhir Q1, klik ini label yang panjang finalis. Nah, otomatis akan berubah tampilannya menjadi ini, menjadi tata bahasa yang lebih kompleks, yang mudah dipahami. Jadi hasilnya S dalam kurung N plus YA bintang H dalam kurung N plus MA bintang N dalam kurung. Ya, itu saja.